Hari ini adalah hari yang spesial ya. Kita mau honoring semua bapak-bapak yang di sini. We want to honor our fathers ya. I have a father. He called me his own. He calls me his own. He never leave me. He'll never leave me, no matter where I go. Oh, he knows my name. He knows my name. He knows everything. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my name. He knows everything. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. Akapela saja. He knows my name. Nama kita terukir di hati Tuhan. Bapa, He Bapa kita. knows my Dia tahu every apa yang kau hadapi tiap hari. Dia tahu setiap air mata perjuanganmu sebagai Bapa. and hear me when I call. Sekali lagi, He knows my name. He knows my name. He knows our Heavenly Father. He knows, He knows my what every your struggle. thought. He sees each tear that falls and hear me when I call. He hear you when you call. He hear you. He hear you when you call. Ibadah kita pada hari ini, hari perayaan, hari ayah, kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia, sukacita sorgawi, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Mazmur 103 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Silakan duduk, saudara, mari kita berdoa. Syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan. Boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Boleh merayakan hari ayah. Lepas dari kekurangan, kelebihan, ataupun apa permasalahan yang dihadapi para ayah. Kami ingin berdoa untuk semua ayah yang ada di agensi, di luar agensi, yang ada di bumi ini ya Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan memberkati mereka, supaya boleh menjadi ayah yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang memegang firman Tuhan, berjalan di dalam terang firman-Mu, boleh membimbing keluarga sesuai dengan kasih sayang-Mu ya Bapa. Bagi para ayah yang belum mengenal Tuhan, kami ingin berdoa di mana-mana mereka berada. Berilah mereka kesempatan mendengarkan Injil keselamatan. Dan suatu hari boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami doakan semua ayah yang sedang pergi berperang.
Kasihani mereka ya Tuhan, harus tinggalkan keluarga. Kami doakan semua keluarga yang ditinggal para korban perang. Hiburkan mereka, kuatkan mereka. Biarlah perang antara Amerika dan Iran boleh cepat selesai. Ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan juga pembaharuan imigrasi. Sehingga banyak ayah boleh mendapatkan kelegaan dan keluarga mereka boleh diberkati. Kami ingin berdoa juga untuk Indonesia ya Tuhan. Tuhan kasihani, Tuhan berkati, beri kestabilan politik, ekonomi, kerukunan beragama. Gereja-gereja tetap mengumandangkan Injil, walaupun ada banyak tantangan dan kesulitan. Keluarga yang sudah mengenal Tuhan, boleh dipelihara oleh Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Yang belum percaya, biarlah dengan kasih sayang Tuhan, mereka boleh diselamatkan sesuai dengan kehendak-Mu yang indah, ya Bapa. Kami saat ini mengingat kawan-kawan kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang bergumul. Secara khusus si Olin di Indonesia, ya Tuhan kasihani dia. Dengan cara dan waktu Tuhan, Tuhan sembuhkan dia. Kami di sini sebagai keluarga besar IGNC ingin berdoa dengan sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan dia dan kembalikan dia bersama Pak Indra ke tengah-tengah kami tanpa kekurangan sesuatu. Kami doakan bagi mereka yang bergumul, khususnya Pak Hari yang harus menghadapi kemo. Tuhan kasihani dia, kuatkan dia, beri dia panjang umur, kesehatan dan kekuatan, khususnya hadiah khusus di hari Ayah ini. Berkati yang lain yang sakit, yang satu persatu yang menunggu pemulihan. Tuhan kasihani Ibu Evi Tamarindang, Anton Warau, Cisilvia So, Bu Nina, dan semua kawan-kawan yang lemah tubuh. Tuhan kasihani. Kami terus doakan Arthur, Tuhan sembuhkan dia secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang datang berdoa dengan pergumulan masing-masing. Entahkah soal keluarga, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal status teman hidup, masa depan, dan berbagai macam persoalan. Oh Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu. Kasihani anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah bangkit dari kematian mampu melakukan mujizat. Kami yakin mujizat masih terjadi Tuhan. Engkau hidup, Engkau dinamis, Engkau baik dan Engkau siap menolong. Curahkan mujizat-Mu. Apapun persoalan anak-anak-Mu, baik yang berdoa diam-diam di sini, berdoa lewat online, Tuhan, curahkan mujizat-Mu sesuai dengan kasih sayang-Mu, ya Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, curahkanlah, curahkanlah, curahkanlah Tuhan Yesus. Ketika orang lain bilang mustahil, bagi-Mu tiada yang mustahil ya Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan Yesus, curahkanlah Bapa di sorga, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dan ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kasih-Mu. Ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Teringat masa kecilku, Kau peluk dan Kau manja, indahnya saat
Father's Abba, Abba, ku panggil engkau ya Bapa. Bapa. Ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Allah Bapa, ku panggil engkau ya Bapa, Allah Bapa, layakan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya kau sediakan bagiku. Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau. Halo. Ini udah parkir ini, jadi kan? Coming, ya. Iya, ini coming. Pelan-pelan bro, jangan jalan cepet-cepet. Oke. Andi udah capek. What's up? Kalian. Apa kabar bro? Nggak tahu nih kemana aja nih bro. Keren kan teman saya, keren Iya. kan? Oh, kenalin. Bro Andre. Oke, berundung. Bro. Oke. Gimana nih? Kafenya? Iya. Udah malam tuh lapar nih. Nggak salah bro, lihat bro. Saya tadi ketemu di jalan ini, sayanya jatuh. Oh. Hati-hati bro, sama yang punya kafe. Iya, jangan macem-macem bro. Iya. Hati-hati. Mana yang punya kafe? Iya. Panggil. Panggil. Nok. Assalamualaikum. Halo. Masih buka nggak nih Bu? Oh iya. Tunggu. Sebentar. Portemen. Oh iya. Silakan. Takut saya. Aduh.
Saya takut. Terima kasih ya Tuhan, ini semua customer tampangnya ini ada yang susah, ada yang orang kaya. Ayo, bentar. Bapak, istri Bapak ikut nggak? Oh nggak ikut, ayo, udah cepet ya, duduk sini Pak, duduk. Saya atur, Bapak di sana dulu ya. Soalnya ini muka agak susah di sini duduknya, muka agak susah. Wah, ini nih kayak cukong. Istri Bapak ada nggak? Di bawah nggak? Nggak ada. Oh iya. Bentar, saya atur. Ikut aturan saya Pak, benar. Bagus kafenya. Ini agak sedang, setengah kaya, setengah miskin. Nah, stop. Kenapa? Saya akan bantu Bapak. Ini Bapak tahu. Saya akan dorong. Saya keluar aja. Saya akan dorong. Bapak tahu kalau Bapak naik, ini nanti panggung bagaimana? Oh iya. Kan ini lagi defisit, Saya tahu kan? keluar aja. Bapak silakan, saya akan dorong. Iya. Sebentar, bantu saya. Iya. Dorong. Nah, ini cukong benar-benar. Silakan Pak. Bentar, aduh, saya atur ini bangku sebentar dulu Pak. Nono umurnya takutnya nih roboh. Oh iya, Bapak beneran. Takut. Aduh, puji Tuhan ini rasanya ini. Aduh Bapak diberkatin, ini badan sampai kayak begini. Aduh Pak. Tolong Bu. Oh. Saya aus. Oh iya, bentar. Jangan sama kangen water ya, nanti saya kangen sama ibu. Ini Bapak airnya apa? Yang air biasa, jangan air kangen biasa. water. Saya balik lagi. Itu ada kamar kosong ya Pak. Panggil. Oh, maksud saya panggil nama saya, Olivia. Oh, Olivia. Ya. Oh. Bentar, saya balik, saya ambil dulu ya. Bentar, saya balik lagi. Jangan lama-lama Olivia. Iya. Ya. Jadi gimana bro? Aneh ini. Kenapa? Nggak tahu, perasaan aja aneh. Bu Olivia, cepet dong, kita udah lapar nih. By the way. Oh, nunggu menu. Iya bro, gimana? Gimana kabarnya? Kacau bro. Kacau. Udah Kenapa kerja, lagi kacau? Udah kerja baik-baik, masih dibilang kurang juga bro. Apaan kurang? Makanya bini gue lari dari Aduh, gua. sorry. Ini tadi Pak air minumnya kan tadi minta water ya. Ya udah silakan. Ini kira-kira saya mau menawarkan menu ya. Kira-kira ini Bapak namanya siapa Pak? Bro Andre. Iya. Oke. Ini Bapak yang Bu, gak usah nanya, kita mau lapar ini cepet. Oh iya, Ini ada menunya nggak? mau apa? Kita pingin ramen nih kayak gini. Oh, coba Iya lihat. kayak gitu bro. Tunggu dulu Bu. Sebelumnya. Bro Andre. Saya mau kasih ibu ini. Segini cukup kan Bu buat semuanya? No, saya mau nanya dulu maksudnya apa? Enggak, saya mau kasih gini semuanya Bu. Waduh. Buat semuanya Bu. Itu banyak banget bro Andre. Saya maksudnya mau makanan apa dulu? Bapak mau pesan apa? Ramen dah, Ramen. Enggak, saya takutin lihat dulu buat saya Bu. Oh iya. Bapak ramen ini Bapak ini kira-kira makan apa? Brownies. Oh brownies, itu Brownies. ada singkatan kan? Oh, obrolan manis. Oh gitu, oke. Sekarang aduh benar-benar ini. Saya dapat customer, nih diberkatin, ini Ya, Bapak Bu. bantu. Cukup ya dong Bu. Iya, Cukup. Nah sekarang Bapak ini kira-kira motifnya mau berapa? Tipnya Bapak mau berapa nanti kasih? Kok ngobrol trip sih, makanan aja Belum makanan keluar udah tip duluan. Makanannya keluar dulu kok tanya tip sih. Loh saya justru yang penting tipnya Don't dulu. worry, ini orang kaya ini, masa kok tanya tip ini, lihat ini, aduh. Ini saya lihat di Goodwill banyak, itu Iya. makanya Lagi. kira-kira. Aduh, cerewet Oh ya, ambil iya, makanan dulu. Makanan saya dulu, balik, menunya oke. sekalian. Saya balik lagi, oke. Oke, balik ke masalah kamu tadi, gimana sih, gimana ceritanya? Bini gue ninggalin gue. Istri lu ninggalin kamu, Katanya kurang. kenapa? Makanya udah kerja Gojek, Heeh. delivery yang lain, Delivery sampai yang 3 lain. job. Masih kurang juga. Masih kurang juga? Maksudnya kurang duit gitu? Iya, Terus istri lu tinggalin lu? iya. Lo kalau bro gimana? Hah? Saya? Saya sama persis deh. Sama. Kelakuannya sama kalau gitu ya. Istri saya sih baik-baik aja, tapi saya bosen lama-lama. Tiap hari nonton drama Korea, harus kalau pulang, aduh pusing dah, malas dah balik rumah dah. Mau kamu nangis sih, lu cerita. Gigi hijau, sorry. Jadi balik ke istri lu tadi gimana sih? Iya, jadi Ditinggalin gitu, istri bro. lu. Jadi kamu tinggal sendiri sekarang ini? Tinggal sendiri. Tinggal sendiri? Udah lama? Iya. Sejak kapan? Ya, 2 hari lalu sih. Lu barusan. Ya Iya, udahlah. bro. Gimana mau gimana? Kita perlu isi deh. Ini enak nih. Gimana? Enak gimana? Lu kan barusan dapat istri katanya. Dapat istri lo? Mana enak dapat istri? Gini kayaknya. Kan nggak bisa bebas.
Katanya dari aplikasi. Lu istri lu dengar kampung lu nanti lu. Jadi gimana? Mau Dia kan gimana? nggak dengar. Dia kan Istrimu orang mana sih? istrimu itu orang Korea. Orang Korea istri. Iya. Orang Korea. Iya. Nih, lo mau tahu nih, gua ada aplikasi. Gua kesel bini, gua kalah. Gua ada aplikasi nih buat nyari. Main kan Jo. Lalu Ini. lu dapet istri lu di mana? Dari aplikasi Uber. Aplikasi Oh, Uber. Iya, Uber. Oh, kamu panggil Uber terus? Bukan Uber itu. Uber kan buat pick up sama drop. Enggak, Uber kejar cewek gitu. Oh, Uber ngejar, Uber bahasa gitu. Indonesia di Uber gitu. Iya, Oh. gitu Ada Mas. app Uber gitu. Iya. Gila. Nih, bro, ini aplikasi gua nih, bro. Apa lagi dia? Apalagi? Mau lihat aplikasi Oh, itu aplikasi. lihat. Oh. Oke. Lu bilang aplikasi apa ya? Orang sama cellphone beda ya. Tuh, Oke, yang orang kaya punya cellphone. Iya. Kecil, itu ini Gojek. aplikasinya bro. Apa itu? Pejabat tuh, lihat tuh. Pejabat apaan pejabat? Peranakan Jawa Batak. Karena kan Jawa Batak. Ya kan? Lihat Gemoy dong. juga, gemoy. Gemoy kan? Gemoy. Nih satu lagi Gemuk. nih. Apa itu? Perampok. Perampok. Kok perampok sih? Perawakan Amerika Depok. Waduh. Itu bagus-bagus bro. Itu ya. Iya, Itu beneran atau Ayo, enggak? sure benar. bener. Mending gini deh. Kita cari yang istri cewek di gereja aja kayaknya. Oh ada, Saya pernah dengar tuh Di- namanya apa ya namanya? IGNC. Ya, itu dia agensi. Itu dia. Katanya tuh ibu-ibunya sana banyak cari jodoh tuh sana. Betul. IGNC, tau nggak apa? Apa sih agensi katanya? Ikatan Grup Nongkrong coy. Kan grup nongkrong coy. Iya, lo tahu? Ada 3 grup nongkrong. Ada 3 grup nongkrong. Iya. Maksudnya grup apaan tuh? Pertama, Oh, Portos. grup Portos. Iya. Grup Portos itu bakery itu. Iya itu orang-orangnya daerah situ biasanya itu. Oh, Porto daerah situ. Apa lagi grup apa lagi emang? Heaven City Market. Heaven City Market. Tuh, daerah tentu. Oh, itu ke daerah sana tuh ya. orang-orang. Grup Heaven City situ ya. Heaven Oh, City. gitu. Terakhir. Terus apa lagi? 85 degree. 85 degree. Ah, pusing lah. 85 Banyak degree. banget grupnya. Banyak bro. Terus tuh gimana? Boleh, Ba- boleh. Waduh, Ada yang kenal nggak? nggak ada. Ini Iya dong. ngomongnya doang. Ini dari tadi mana makanannya kok nggak keluar? Ah, ini dia. Aduh, lama banget. Awas. Hati. Ini tadi pesenannya ya, yang Bapak pesen. Wah, Olivia Kok memang. vitaminnya dikit banget, Bu? Pantes deh badan segini. Ini udah cukup dong. Ini, iya, bentar. Ini kan. Ini beneran nih? Ini. Kenapa? Beneran nih. Iya, pokoknya abis Kan ini. kita lagi drama. Pokoknya abis ini tidur selamanya. Nih. Oh, iya. Nah, ini. Terus ini Makan beneran ya. lu. Ih, makan beneran. Makanan beneran masa batu sama Iya. dimakan. Sekarang nanti pulang dimarahin lu, nanti ada yang marahin lu nanti. Namanya lihat kafenya juga Bonafit. Masa sih bohong-bohongan? Betul. Dari Bapak nggak usah masuknya aja banyak Pin. makannya. Ya, nih. Kafenya Bonafit ya Bu ya. Ada racunnya. Ada racun cinta. Waduh. Bapak bisa Ini, makan, ini, ikut ini, saya. ini, ini. Ya, silakan. Ini brownies ya. Ya, brownies. Penonton, kita makan dulu ya. Sebelum makan saya mau nanya masalah balik lagi nih tip. Tip lah. Tip lagi. Udah kasih deh. No, maksudnya begini tipnya saya mau tahu dulu. Kalau Bapak, saya nggak mau yang tadi, ini tip beneran. Bapak mau ngasihnya berapa tipnya? Tadi masa nggak cukup. No, kalau $100 Bapak pulang aman. Oh ya? Iya. Saya makanya mau nanya dulu. Pokoknya Sale pulang terima aman. nggak, sale? Hah? Sale terima nggak sale? Sel apa tuh Pak? Sale. Saya dari Purwokerto nggak ngerti. Zelle? Itu Zelle. kirim uang lewat aplikasi. Saya nggak tahu juga. Saya dari Purwokerto nggak ngerti gituan. Kris ada nggak kris? Bayar pakai kris bisa nggak bayar pakai kris? Pak, udah deh Pak. Bos sebenarnya ada duit Iya. apa nggak? Iya, Saya udah. udah. Ya. Udah cash aja ya. Tampangnya cukong, masa kayak gini ya? Saya justru perlunya cash. Ini Bapak yang satu, karena kan saya jadi waiters. Udah, ini. Bu, jangan cerewet. Masuk lagi. Masuk Kita lagi. makan, Nanti Lagi. gampang tip, ya. Nanti kita kasih. Sampai mana tadi? Aplikasi dong, buka aplikasi. Aplikasi. Mana aplikasi? Aplikasi dulu dibalik. Aduh. Lu soalnya, aduh, jangan pegang-pegang, Bu. Duh, Ini lagi seger. duh. Saya sih cari istri tapi Iya. Oke, Brownies belum dimakan. nanti nih. inget ya, nama saya Olivia. Kamar kosong banyak di belakang kalau perlu saya. kamar kosong. Kamar kosong atau gudang kosong? No, maksudnya kalau perlu panggil saya. Oh. Oke? Oh, Bukan kamar hal- kosong. Ini gara-gara ikut kalian jadi bego nih, kenapa kamar Iya. kosong? Langsung dia bilang bego ikut kita. Aplikasi lu lagi buat dong. Coba lihat. Gimana tadi? Soalnya yang gereja kamu nggak tahu semua, aplikasi aja deh. Nih. Nah, aplikasi. Apa?
Gitar Spanyol. Kenceng nih. Hah? Asik ya. Iya kan? Yang sebelahnya tuh gini jangan. Itu kendi. Itu kan gitu. Kendi. Jadi pokoknya, bro. Mantap. Saya dari pemilihan darat. Wah. Kurus tinggi langsing dada rata. Itu bahaya, bro. Hai penonton, Wih. nama saya Isabel. Wih. Merinding gua, ada apa nih? Saya suka yang ini. Mohon maaf penonton. Aplikasi. Iya. Gimana sih? Oh, iya. Aduh. Saya bingung sebagai Isabel. Ternyata di dunia ini ada orang-orang seperti ini jahatnya pada Oh, iya. istri-istri. Oh, itu juga bagus tuh, bro. Ini tipikal laki-laki yang tidak tahu mengucap syukur. Bukankah dia baru menikah? Mana istrinya? Angkat tangan istrinya. Kayak ada apa nih? Tidak mengucap syukur dapat istri cantik. Ini bapak ini terlalu egois. Iya. Iya, terlalu egois. Kafenya, Ini kafenya bunga kok susah banget ya, saya mau jalan ya. kafe rawan nih. Ya, ini terlalu egois sama istri. Aduh. Wah, Kalau yang ini, dia nih. kalau yang ini kayaknya Bagus nih. kurang perjuangan. Mestinya kalau istri lari bapak kejar kayak Uber. Ya, Ih, merinding gua. Ngeri. senang Susah. sekali saya hari ini. Saya senang. Ternyata orang-orang seperti ini akan masuk dalam kerajaan neraka. Mana ya teman saya? Satu aja. Halo. Hai. Kamu? Ternyata lu ada di sini. Michael. Mau ngapain lagi kamu Saya di sini? kangen sama kamu, Michael. Mau menghasut dan menjerumuskan mereka. Tidak, mereka sudah jatuh sendiri. Kalian jangan dengerin bisikan kata-katanya. Michael penonton, salah posting. Iya. Ya, begitu. Aku lagi ngomong sama mereka. Iya, tapi Ya. penonton lebih penting Ya. daripada mereka. Jangan dengerin kata-kata dia. Iya. Karena dia akan cuma kasih kalian itu senang sesaat. Oh iya betul. Dan akan menjerumuskan kalian ke dalam lumpur. Lumpur apa? Lumpur lapindo. Oh, rapin. Kayak Kata salah. blow on. Lumpur apa? Iya. Lumpur dosa. Oh, betul. Saya suka sekali sama baju ramen ini. Jadi kita cicip Di dulu neraka lah tidak ada browniesnya. ramen. Oke, jadi apa maumu? Beneran penonton kirain bohong. Emang beneran bro. Maunya apa jadinya sekarang Michael? Iya, pokoknya kalian jangan dengerin kata-kata dia. Dia akan menghancurkan hidup kalian. Yang akan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Jangan. Kling, kling, Mendingan kling, kling. Terus saja di online dating. Paling gampang. Ada christianmingle.com, ada Tinder, dan ada Uber. Jangan mau. Yes, Jangan mau. yes, yes, Setan. yes, Setan. yes. Bisikan setan. Durasi. Durasi. Ya, kayaknya kamu lupa. Ayo, enyak kau dari sini. Nggak Enyak mau kau dari saya. sini. Tinggalkan mereka. Nggak mau. Loh. Ayo, tinggalkan mereka. Jangan, Mau aku ngapain masih lagi? perawan, Michael. Jangan manja-manja. Masih perawan. Aku ini bukan bapakmu. Michael, Ayo. pelan-pelan gue pakai sepatu tinggi. Aduh. Michael. Kok merinding ya di sini kan? Tuh kan gue bilangin juga apa malam-malam di sini merinding Salah gak masuk, enak coy. nih. Buat teman kita Loh. satunya lagi mana? Pakai Argentina nih. Argentina udah Piala Dunia gimana sih lo? Oh, lo fansnya. Teman kita Bos! Oh itu dia teman kita. Gua telat, Bos. Wah. Tadi kasih makan kambing dulu, Bos. Kambing. Sama itu, sama What's up, man? sama What's up, bebek what's up, gua what's juga, up? besar nih. Oh. Di mana kasih makan kambing? Iya, sama bebek gua harus masukin kandang, kalau nggak nanti dimakanin sama kucing, Bos. Zaman sekarang masih main Ini bebek. kafe lu bener nggak sih? Lu bilang kan tadi kafe itu, kafe Mina. Cafe Me. Ini Bener, lu men. salah kali, pantesan nih kok kafe kayak bau-bau menyan gini, Bro. Iya. Salah kali lu. Angker ini kafe merinding. Ya. Di mana, Mas? Apa tuh? Kayaknya tuh. Lu lihat tuh hati-hati. Oh iya dah, terbalik Mang ada itu. Gua tadi ngeliatnya. Gimana kabar lu? aja, Bro? Hah? Long time no see dari mana aja? Iya dong, gua kan keliling-keliling, gua kan bisnismen sekarang. Oh, Muka lu kok stres mulu? biasa bro. Kenapa lu? Baru tinggal bini.
Hah? Baru tinggal bini. kasihan. Oh itu biasa lah. Oh biasa ya? Iya. Oh situ biasa ya? Ya kadang-kadang. Gitu juga lalu. Lu kayaknya sama ya? Terus sama, ini tinggal bini, kalau saya nggak suka bini, mau cari bini baru. Wah Lu itu. gimana? Lu gimana? Gua sekarang happy. Iya. Emang istri lu siapa sekarang? Masih Iya. yang lama dulu? Enggak tuh. Sama Elia tuh masih sama? Enggak? Udah Ah, lain. mirip-mirip lah sama. Oh, mirip. Sama Elia itu lagi? Elia udah nggak ada lagi? Itu pacar gua ya perasaan. Pacar Oh. lu, bekas pacar. Iya, Sekarang sama siapa? Sama siapa ya? Sama si Mina kali. Sama si Mina? Iya. Lu kelihatannya oke ya? Nah, ini paling Ya makmur ya kelihatannya ya. makmur ini. Iya, ini level Bro, datang ke sini jadi mau apa nih? Ambil gua haus nih. Mana nih Ayo, waitressnya, minum. waitress? Bu Olivia. Minum dulu dong. Ada tamu baru nih. Mana itu lagi satu? Oh, siap Pak. Maklum, ini ada berondong di belakang jadi saya agak late dikit. Oh iya. Sibuk Iya, ya. sibuk. Tamu baru, tolong di. Kasih menu yang enak-enak buat temen Bu. Ini kira-kira ini saya mau pesan minuman apa? Kasih Itulah. minuman yang kelas punya dong. Ini tamu saya, teman Udah saya. lama nggak? Iya, maksudnya apa? Arak putih ada? arak putih ini saya sebutin dulu Nah karena dulu arak putihnya ada nggak? adanya arak nggak ada yang putih, ada yang Oh itu hitam. udah. Nggak mau hitam. Nanti muntah. Olivia arak putih sama juga air butek. Iya kalau nggak itu dah apa tuh? Air comberan maksudnya. Kalau nggak ada itu dah apa? Jamu. Oh, jamu juga nggak ada. Kasih kencur banyak-banyak kan. Nggak ada juga Kena lambung jamu, juga. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang ada apa sih? Ini justru itu Yang saya spesial mau. apa? Spesial. Ini kira-kira Bapak gimana mau kasih minum apa ini? Ini spesial. Ada apa spesial? Coba? Ini karena saya memang orang dari kampung ya, jadi saya mau ini juga. Ya, sebutin aja. Ya ya. Ada black lima. Itu apa belakang-belakang? What the heck is that? Iya minuman. Apaan tuh? Karena saya kan dari Jawa, makanya saya bilang saya sebutin dulu. Apaan tuh? Yang tadi Bloody Mary, terus. Bloody Mary maksudnya? Oh iya iya. Oh, iya. Bloody Mary. Sorry. Blok. Maklum saya orang dari Brebes, makanya saya. Terus kira-kira apa lagi ya? Ini yang satu lagi kayaknya temekula. Temekula. Tequila. 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 Ini yang bego siapa ya? Terus apa lagi yang lain? Itu kayaknya. Terus yang nggak masuk di otak saya itu tadi. Vodki Eye. Ini apa Vodki Eye? Vodki Eye. Ini Captain Morgan. Mickey Mouse ada nggak Mickey Mouse? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Pak, ada Eda Kocan dengerin terakhir lagi. Ini ada Long Islante. Long Long Islante. Island tea. Aduh, salah semua. Udah pesan yang lain aja dah. Aduh, iya dah. Ini itu minuman kayaknya nggak ini deh, nggak masuk di otak saya. Jadi maunya bagaimana? Apple juice aja deh. Ada nggak? Apple juice? ya. Ada nggak? Bapak tampang orang kaya gini makan apple juice, mau minum Iya, apple itu minuman juice? elit itu. Ada nggak? Kalau nggak ada itu loh di sebelah Oh, ada. ada warung Ada. tante. Nah, situ, beli di situ aja. Tante siapa nih? Warung tante kalau nggak ada. Ya udah, saya bawain mau orange juice, cuman juice. mau apple juice ya? Iya. Oke, nanti saya balik lagi ya. Oke, makasih. Aduh, nih Bapak sempurna, benar nih badannya. Aduh, ini semua. Jadi sekarang urusan apa kesini? Gua dulu kayak lu, bro. Apa tuh? Gua tuh dulu preman, bro. Rambut gua panjang gitu, bro. Cincin gua banyak, bro. Tuh rambut gua kalau udah panjang ini gua lagi gini, bro. Wah, preman pada lari, bro. Takut. Pada nutupin karena muka gua doang. Karena lagi sakit makanya dia lari. Enggak, nutupin mata gue, gitu. Dulu cincin gue banyak. Gue kasih lu cincin masih ada? Oh iya, itu nih dari gue salah satunya gitu. Oh. Sekarang gue berubah, bro. Sekarang gue jadi businessman, bro. Gue banyak tuh peternakan, ada kambing, ada bebek. Terus gue sebelnya gini, bro. Sekarang, bro. Itu rumah gue tuh pada pagar udah 3 meter lebih. Dimasukin maling dulu. Masih juga diloncat. Iya, gue udah pasang besi-besi gitu masih masukin maling. Makanya itu besok nih macan gue datang dari Afrika. Iya, dari Afrika. Jauh-jauh banget macan dari Afrika. Dari Lampung ada banyak macan. Nggak mau, kalau dari Lampung tuh itu macannya kebanyakan tuh pada tidur-tiduran, main HP. Masa sih? Makanya itu gue pesen dari Afrika, yang paling ganas tuh. Apa kawasan apa tuh namanya? Savana. Iya, itu dia yang gue Kita pilih. nggak perlu macan, kita perlu istri baru. Istri baru. Gini Nggak perlu macan. gini bro. Macan itu kan mama cantik. Nah itu maksudnya gini bro. Cantik.
Macan ya. Iya, mama cantik. kata dia. Ada lagi Mecin. Iya. Apalagi tuh. Manado Cina. Iya bener. Itu tambah cantik. Ini bro, sekarang gue udah total berubah bro. Gue tuh dijamah sama Tuhan Yesus bro. Gitu loh. Oh. Iya. Jadi itu Bertobat kita nih, bertobat. Iya, gue udah bertobat. Hidup gue udah totally different. Sekarang gue udah udah rapi. Udah rambut udah nggak gondrong lagi gitu loh. Gitu. Terus lu lihat semua sekarang kalau gue pulang nih, istri gue happy, anak-anak gue happy gitu loh. Lu ada anak emang? Ada, iya, ada 3 bro. Oh, anak Iya. kucing kali. Iya. Mana nih Dastari minuman gue haus banget nih Dastari, kok nggak nongol-nongol ya? Gini loh, pokoknya kita tuh harus berpegang teguh, asal kita berpegang teguh gitu loh. Iya. Jangan goyang ke kiri dan ke kanan, nanti hidup lu bakalan Ini diberkati. ya, ini sorry Nah, ini dia nih. banget. Agak led biasa. Bapak kan tahu kan? Orange juice. Ya, orange juice. Ini Kok- terakhir saya bawa ini untuk orang yang udah bertobat. Minumnya apel Makasih, juice. iya. Oh, Ini apple orange juice apa teh ini bu? Ah, Modelnya kayak kan teh Bapak gini. tadi mintanya orange juice. Ini udah diwarnain. Ini Bapak udah belinya ada nggak ngerokok. tahu, made in apa, saya juga nggak tahu. Ya Ya, warnanya mungkin kayak ada gitu. alkoholnya kali sedikit ya. Ini Oke bu, terima kasih bu. Ah? Ini bimoli juice. Bimoli juice, Iya, ini tahu dari minyak mana? Ini. Ini minyak goreng. Ya udah nggak apa-apa bu. Oh tiap hari minum minyak goreng Pak. Pantas badannya kayak gini sehat bener. Aduh. Ya minum dulu yuk teman. Minum dulu tas. Iya, iya, iya. Minum Tas, dong. tas, 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 tas. Dastari kan kita belum ini. Buat kesuksesan. Terus jadi gimana? Udah habis bertobat terus gimana? Ceritain lagi dong. Iya. Pokoknya tuh lu harus berpegang teguh gitu loh. Sama Jangan apa nih? goyang deh. Maksudnya kita berdiri, pegang ada. Bukan berpegang lo. Oh. Gini bro, hidupnya harus dekat sama Tuhan bro. Oh, sama Gitu. Tuhan. Nah dari situ nanti lu terpancar gitu, ada kasih, ada damai. Jadi lu pulang juga pasti bini dan istri lu tuh happy. Jadi harus kita sebagai laki tuh, bapak rumah tangga tuh harus punya waktu juga sama Tuhan. Pegang teguh gitu loh, jangan goyang. Tadi tuh begitu masuk kelihatannya ada suara-suara apa sih gitu loh, suara-suara mistik-mistik gitu loh. Makanya tuh gue bilang sama lu salah pilih kafe kali ini. Ini nih yang pilih. Tapi ya itu maksud gua, lu jangan goyang dah, asal berpegang teguh aja gitu loh pada Tuhan gitu ya. Pasti lu diberkatin semua gitu. Kita sih udah Kristen, tapi ya gitulah bro. Makanya dari itu lu harus dedication sama Tuhan. Baca apa dekat sama Tuhan gitu. Baca Benar apa, nggak, bro? Hah? Baca Kopingho apa maksudnya? Bukan kopingho, itu lo bro. Ada satu ayat nih yang bagus sekali nih. Mana tuh tadi tuh? Oh, mau kemana lagi kau Isabel? tidak Dasar mau. setan lu ya. Saya tidak mau. Mau kemana kau? Tuh kan gue bilang apa Saya ya? mau di sini, Michael. Jangan. Mana tadi waitressnya mana ya? Apa Tadi lagi? juga kelihatannya Saya mau di curhat sini sama dengan saya dia. tuh. Waitressnya dong. Baik semua. Waitressnya. Jangan maksud mereka. Michael. Ini malaikat Waitressnya sama mana nih? malaikat sama setan centil-centil. Oh iya iya hadir hadir hadir. Tadi kan lagi curhat sama Hadir, saya iya, juga iya. ya. Nih saya sekarang udah berhasil. Saya ada satu ayat nih yang saya betul-betul pegang nih. Kalian Saya juga tidak mau harus dengar. nih. Nih saya bacain ya. Ini Saya ya. tidak mau dengar. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah ini dia nih, ini ayat paling penting nih bro. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagus sekali ya. Bagus nggak? Nah, ayo sekarang kita berdiri deh, kita berdoa deh. Oh, oke, Ayo, oke, kita oke. berdoa. Bertobat ya. Iya. Saya udah benar bertobat. Sana Kamu lu juga juga harus ikut bertobat. berdoa. Ayo kita berdiri, kita berdoa ya. Kalau berdoanya Jadi Ro Isabel Iya. tidak lagi. berdiri berlutut. Oh, udah itu berdoa itu ntar deh. Sekarang kita berdoa dulu deh ya. Sebelah. Ya ini tadi. Oh, Ini udah muka-muka bertobat nih ceritanya. udah bertobat semua. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah namamu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami supaya kami tidak goyah ke kiri dan ke kanan. Jauhkanlah dari suara-suara yang tidak menyenangkan supaya
hidup kami diberkati, keluarga kami juga happy, anak-anak kami dan juga istri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 1, 2, 3. Happy Father's Day. Selalu di hati dan tetap
right. Happy Father's Day, everybody. Selamat Hari Ayah. Ooh, I'm going to say it one more time. Happy Father's Day, everybody. Selamat Hari Ayah. So I want to do something where we get to know each other better as a church, okay? Saya ingin melakukan sesuatu supaya kita lebih kenal, lebih akrab sebagai sebuah gereja. So I have a quick question. Ada pertanyaan singkat. Raise your hand if you are the responsible one in your family. Angkat Raise your tanganmu hand. kalau kamu adalah seorang yang bertanggung jawab dalam Raise your hand keluargamu. high. Yeah, let me see. Okay. Ooh, okay. Yeah. Responsible. All right. I know the Yeah. youth who are lying, so, you know. Bertanggung jawab, ya. All right. Okay. Raise your hand if you are the one who never cause problems at home. Raise your hand. Angkat ya tanganmu kalau tidak Yeah, pernah buat good. masalah. Oh, yes, yang yeah. tidak pernah buat masalah. Never cause problems. Don't lie, all right? Jujur, ya. Yeah. Harus All right? jujur. Yeah, all right. Okay. Raise your hand if you are the one who is reliable. Angkat tanganmu kalau saudara bisa diandalkan. Yeah? Bisa Yeah, diandalkan. okay. Ya, I like it. ya. Good. Okay, lots of Yeah. reliable people. That's why our church is Bisa awesome. diandalkan. Yeah, okay. All right. Now, keep your hand up if you've ever watched someone cause all the drama and then they get all the applause when they finally get their act together. Yeah. Tetap angkat tanganmu kalau kamu itu mengalami ya Kalau melihat ada anggota keluarga yang buat masalah, kemudian dia balik lagi ya dengan bertobat dan ya, okay. dan kamu mengalaminya, Ya. merayakan kepulangannya. Ooh, I see. Okay, Ada all satu. right. Yeah. Yeah, see, that's this sermon. Itu adalah khotbah hari ini. Because in an Indonesian family, not causing problems is not an achievement, it is the absolute bare minimum. Sebab dalam keluarga Indonesia, kalau tidak buat masalah, itu bukan sebuah keberhasilan. Tapi itu sudah seharusnya. Because nobody pulls you aside and says, "Nah, I just want you to know we are so proud of you for not getting expelled." Sebab gak ada seorang tua yang gak ada orang tua yang bilang sama anaknya, anakku aku bangga sama kamu karena kamu gak bikin masalah. And then nobody calls the extended family to announce, everybody, your cousin did his homework again for the 3rd time this week. Puji Tuhan. Gak ada dalam keluarga yang mengatakan, mari kita puji Tuhan sebab sepupumu sudah melakukan PR-nya yang ketiga kali. And then nobody posts on the WhatsApp group saying, update, your nephew has not been arrested. Please give thanks. Juga gak ada yang bilang, kita ya ikut berterima kasih sebab ponakanmu tidak tertangkap. See, when you are the reliable one in your family, you do everything right year after year, but you don't get a parade. Ya, itu yang dialami, saudara. Engkau melakukan hal-hal yang baik, bertahun-tahun bertanggung jawab melakukan hal yang baik, dan kamu tidak mendapatkan sebuah perayaan. You don't get a fattened calf. Engkau tidak mendapat pesta. But then the one family member who finally gets it together, the whole church is celebrating. Tapi kalau ada satu yang tadinya ya tidak baik kemudian bertobat, seluruh gereja rayakan. And you know, somewhere in your chest, something goes quiet because yeah, you're happy for them, you are, but kind of, you know. Ya, kalau ditanya apakah kamu senang? Ya, kalau ada saudaramu yang bertobat dan kembali, mungkin dikatakan ya lebih kurang. Because for you, you've been here the whole time. Where's my party? Ya, sebab kamu tidak pernah mendengar ada yang bilang, ya mana pestaku? So Jesus tells a story about that exact person. And on Father's Day, I want us to see the father's heart and what it looks like for both sons. Nah, Tuhan Yesus memberikan cerita perumpamaan seperti itu, dan di hari ayah ini kita ingin melihat bagaimana sih
Tuhan itu melihat dan menanggapi kedua anaknya. So let's take a look at Luke 15, 25 to 32. Luke 15, 25 to 32. Mari kita baca Lukas 15, 25 sampai 32. For time's sake, I'm going to be reading it in English, okay? Ya, It's hanya all in dibacakan English. bahasa Inggris saja. Okay, all right. This is Luke 15, 25 to 32. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you killed a fattened calf for him. My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. That's the word of the Lord. Demikian firman Tuhan. So most people think that the story ends with the younger son coming home. Banyak kita menganggap bahwa cerita ini berakhir ketika si anak bungsu bertobat dan pulang. But by verse 25, all of that is already over because he's inside, he's at the table, and he's wearing the robe and the ring. Seolah-olah cerita itu berakhir di situ, si anak bungsu itu masuk ke dalam rumahnya, pesta dengan cincin, dengan dapat jubah yang baru, sepatu yang baru. So Jesus keeps going, 8 more verses, Tapi right? Yesus meneruskan cerita itu 8 ayat lagi. Which means the younger son was not the only point of the story. Artinya cerita si bungsu yang bertobat itu bukan akhir dari cerita. The story ends with the older brother standing outside, angry. Tetapi cerita itu berlanjut ketika si sulung berdiri di luar pintu dan marah. And the father is beside him, not inside, celebrating. Ternyata si bapak itu tidak ikut pesta di dalam, tapi bersama si sulung di luar pintu. The father is out there in the dark, pleading for his other son to come in. Dia berdiri bersama anaknya di luar yang gelap dan memohon anaknya untuk masuk ke dalam. So that's where the story actually stops, not at the party, but at the door. Disitulah kemudian berakhir cerita itu terhadap si sulung, bukan di dalam pesta bersama si bungsu. So I want us to understand this because it's very important to remember who Jesus is telling this story to. Kita perlu melihat konteksnya bahwa Yesus saat itu berbicara perumpamaan ini kepada siapa? Because he's eating with the sinners and the tax collectors. Saat itu dia makan bersama dengan para orang-orang berdosa dan pemungut cukai. And the Pharisees are watching from another table, and their arms are crossed and whispering, if he really is who he says he is, why is he sitting with them? Dan orang-orang Farisi duduk di meja yang lain memperhatikan Yesus dan bertanya kenapa dia makan bersama dengan orang-orang berdosa. So Jesus tells 3 stories, one after another. Kemudian Yesus memberikan 3 cerita berlanjut. So the first story, a shepherd loses 1 sheep, they leave the 99, they find it, and then party. Pertama adalah tentang si gembala yang kehilangan seekor domba. Dia rela meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu dan kemudian menemukannya dan pesta. All right. And then the second story, a woman loses 1 coin, sweeps the whole house, finds it, and then what happens? What? Party, pesta, right? Dan yang kedua, seorang wanita kehilangan sebuah uang logam, dia pergi mencari di seluruh rumah dan setelah menemukannya, dia senang dan
pesta. And the third story, Jesus shares about a father who loses a son. The son comes home, and what happens? What? Party. Pesta, Dan right? yang ketiga adalah si bapak yang kehilangan anak bungsu, setelah anaknya pulang, menemukannya, dia bersukacita dan terjadilah pesta. So do you see the pattern? Loss, found, party. Loss, found, party. Loss, found, party. Saudara melihat ceritanya sama, bertiga berulang, ya, kehilangan, menemukan, dan pesta. But the third story has a twist. Tapi ya, But it doesn't end with a party. cerita ketiga berbeda. Ada sedikit perubahan, tidak berakhir pada pesta. The older son walks out. Sebab anak yang sulung keluar. Because what it's trying to say is that you can stay in the house, you can follow every rule, you can look perfect on the outside, and then you still miss the father's heart entirely. Artinya kamu boleh ada tinggal di dalam rumah, memiliki segala sesuatu, tapi sebenarnya kamu kehilangan hati, cinta kasih seorang ayah. Because the elder brother lived in his father's house his whole life, but sadly didn't know him at all. Sebab si sulung itu seterusnya sejak kecil bersama papanya di dalam rumah, menikmati segalanya, tapi sebenarnya dia tidak kenal siapa ayahnya. So here's the whole sermon in 2 sentences. Ini adalah intisari dari khotbah hari ini. The younger son wondered if he could still come home, but the elder son wondered if he was still loved. Si bungsu berpikir dan bertanya apakah dia masih boleh pulang. Sedangkan si sulung berpikir dan bertanya apakah dia masih dicintai. So let's talk about my first point. The elder brother's heart is resentment. Mari kita masuk ke dalam poin pertama bahwa hati si sulung itu adalah penuh dengan kebencian, sakit hati. Say with me, resentment. Resentment. So the danger for people who have been faithful a long time is not usually rebellion. Biasanya bagi orang yang sudah setia cukup lama, hatinya bukan berisi pemberontakan. It's actually resentment because it's that feeling that I've been doing the right thing for so long, why does everyone get the party? Tetapi adalah sebuah kebencian, sakit hati. Dia berpikir, saya sudah begitu setia, begitu lama berbuat baik, tapi kenapa orang lain yang dapat pesta? Because think about it, the younger son comes home and the father says he was lost and is found. Itu kabar baik. Bayangkan si bungsu kembali dari hilang, papanya mengatakan kita bersukacita, itu kabar baik. Good news. But the older brother is standing outside and he says, all these years I've been slaving for you. I didn't disobey and you never even gave me a goat. Dan si sulung berada di luar mengatakan, saya sudah setia begitu lama, tapi jangankan pesta, seekor kambing aja nggak dikasih. So the father sees grace, but the older brother sees a scoreboard. Si ayah melihat itu sebagai anugerah, tapi si sulung melihat dia sebagai sebuah angka prestasi. And someone changed the score without asking him. Dan ada orang yang mengubah angka prestasi itu tanpa minta izin kepadanya. See, that feeling doesn't travel alone because it brings entitlement. Dan perasaan marah dan sedih itu tidak sendirian, tetapi ada kaitannya dengan orang lain. Oh, I've done enough. I deserve more. It brings comparison. Oh, saya itu sudah melakukan lebih banyak, harusnya aku dapat lebih banyak, dan hatinya mulai kemudian mempertimbangkan, membanding-bandingkan. But underneath it all, it's a slow, quiet closing of the heart. Tapi sebenarnya sesungguhnya dia sedang perlahan-lahan menutup hatinya. These aren't dramatic sins, they're respectable ones, but they will keep you standing outside the party just as surely as a pigsty. Dan sesungguhnya cerita seperti ini, pengalaman seperti ini
sama dengan membawa kamu keluar dan tinggal di dalam kandang babi yang sama. So I want to give you an example. So picture this, okay? Contohnya, gambarin. So in a lot of Indonesian churches, picture an ibu, right? Bayangkan ada seorang ibu Who has cooked for the church for many years. sudah masak buat gereja bertahun-tahun. You know, she does it because, you know, she loves the church. Dia melakukannya karena dia mencintai gereja Tuhan. And food is how she showed her love. Dan melalui makanan dia menunjukkan cinta kasihnya. And people love her rendang. You guys love rendang? Ya, dan orang-orang suka masakan rendangnya. She made Ya, like ibu rendang. she made the best rendang. The best rendang. Right. Rendang terbaik di IGNC. Sure, maybe, yeah. Atau di LA. Yeah. But one Sunday, Tapi satu hari Minggu, the pastor's wife complimented another dish first. ada istri pendeta yang memuji masakan lain. It was opor ayam. Opor ayam. Itu opor ayam. Oh, opor ayam. Oh, So opor. good. Oh, opor ayamnya enak. Wah, enak banget. Enak sekali. Right? Very delicious. So she complimented someone else's food instead. Tapi si ibu itu ternyata memuji makanan orang The lain, bukan pastor's si wife, rendang. right? Ya. So nothing wrong happened. It was just a small moment, an ordinary moment. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang terjadi, itu adalah hal biasa, kecil. But that night, the ibu finds herself thinking about it. And a few weeks later, when the pastor complimented another dish, ayam goreng mentega, a question starts forming quietly in her mind. Dan malam itu ibu itu berpikir ya gak apa-apa, tapi ternyata minggu depan ada masakan lain lagi. Nah sekarang si pendeta yang bilang, oh ayam menteganya enak, tapi orang lain punya. Dia mulai berpikir ulang. So the ibu is like, what? Ayam opor, ayam goreng mentega. What if they don't notice me anymore? Do I still matter? Would anyone miss if I stop coming to church? Dan dia mulai berpikir, apa yang terjadi? Kenapa itu ayam opor? Kenapa ayam mentega yang dipuji? Apakah orang sudah tidak tahu saya, tidak kenal saya? Apakah saya masih berguna di gereja ini? Because maybe you know that feeling. Maybe it's not about food for you. Mungkin kamu punya pengalaman seperti itu, perasaan seperti itu. Mungkin bukan makanan. Maybe it's years serving on a team at work or watching someone else new get asked to lead. Mungkin di tempat kerjamu, engkau melihat orang lain yang ada di situ, kamu sudah terlalu lama, tapi muncul orang baru. Maybe it's always being the one to show up early to help set up or to throw away trash and nobody ever thanks you. Mungkin kamu adalah seorang yang rajin, datang lebih dulu, buang sampah, gak ada yang lihat, gak ada yang puji. See, that ibu's heart is the same heart as the elder brother. Saudara, hati ibu itu tadi sama dengan hati si sulung. Do people notice me? Apakah manusia lain masih melihat aku? You never even gave me a goat. Are the same questions. Ya, kamu berpikir aku tidak dapat seekor kambing. So it's not about the goat. Sebenarnya bukan soal kambing, It's not about the rendang, bukan soal rendang, right? It's, am I still here? Am I still loved? tapi berpikir apakah saya masih diperlukan, dicintai di sini. And here's the father's answer. The father says, son, you are always with me. Everything I have is yours. Dan perhatikan apa jawaban sang ayah. Anakku, engkau selalu bersama dengan aku dan apa yang aku punya adalah milikmu. Because the love the father gave to the son who came home was never taken from the son who stayed. Sebab kasih yang diberikan kepada anak bungsu itu bukan diambil dari si sulung. Because grace doesn't run out when it gets shared. Sebab anugerah Tuhan itu gak pernah habis walaupun dibagikan ke yang lain. So here's something I also want us to see. Saya ingin kita melihat hal ini. Because most of us are like the older brother because we've been hurt. Ya, seringkali kita mirip dengan si sulung kita disakiti. Sometimes even at our own home. Seringkali di dalam rumah kita. And some of us take that hurt and then use it as gossip. Dan kemudian ada sebagian orang mengambil sakit hati itu dan diekspresikan melalui gosip. See, gossip is a weapon to protect ourselves. Sebenarnya gosip itu digunakan untuk sepertinya melindungi kita.
Gossip is bitterness with a microphone. Sebenarnya gosip itu artinya sebuah kepahitan yang dipasang dengan mikrofon. Say with me, gossip is bitterness with a microphone. Gossip is bitterness with a microphone. Because the real issue isn't really gossip. Gossip is actually the symptom. Sebenarnya gosip itu bukan utamanya, itu hanya sebuah simptom. The real issue is longing. We all want to be seen. Tapi sebenarnya inti masalahnya adalah kepemilikan. Kita ingin dimiliki, kita ingin dikasihi. We all want to know that we matter. Kita ingin merasa, aku penting, aku diperlukan. We all want to have some sign that shows that our faithfulness is seen. Dan kita ingin ada sebuah tanda bahwa kesetiaanku itu memang diperhatikan. We don't gossip because we're mean. Kita tidak gosip because we're mean. We don't karena kita gossip because we're kejam mean. atau jahat. We gossip because we are hurting. Kita gosip karena kita disakiti. And hurt that has nowhere honest to go will always find somewhere else. Dan seringkali sakit hati itu gak tahu disalurkan kemana, kemudian carilah seseorang yang lain. Gossip comes as complaint. Dan Gossip becomes mengeluh complaint. misalnya, Yeah. mengeluh. Through conversations that sound like they're about other people, but they're really about our own pain. Tapi berbicara tentang orang lain, tapi sebenarnya tentang sakit hati sendiri. Bisik, 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 bisik. Ya, bisik-bisik-bisik. I don't know what happened to that family. Apa yang terjadi dengan keluarga itu? And then someone leans in. Oh, kenapa keluarga itu? Oh, dilanjutkan. What happened to that family? And that's not a concern, that's gossip. Dan kemudian berlanjut. So that's actually a wound that's looking for a voice. Itu sebenarnya adalah sebuah sakit hati, tapi kemudian dipancarkan lewat suara yang lebih keras. Gosip itu seperti umpan. Gossip is like a bait. Sini deh, saya punya cerita. Come here, I have story for you. Right? Ya. Gossip feels like it brings us closer. Sepertinya gosip membuat kita lebih dekat. But the truth is, gossip is just an illusion. Tapi sebenarnya gosip itu adalah ilusi, hayalan saja. Because real closeness can only grow from honesty, and gossip kills honesty. Sebenarnya keakraban itu bisa bertumbuh kalau ada kejujuran. Sedangkan gosip tidak ada kejujuran, justru membunuh kejujuran. Say with me, gossip kills honesty. Gosip membunuh kejujuran. 1, 2, 3. Gossip kills honesty. Yeah. And here's the sad part. Ini bagian yang sedih. Gossip costs the whole church. Dan gosip itu berakibat kepada seluruh gereja. It builds a place where people are afraid to come back after they've been away. Gereja menjadi sebuah tempat yang membuat orang takut untuk kembali. Because they already know what people are going to say during lunchtime. Mereka sudah tahu, oh nanti makan siang ada yang ngomong apa. See, some people grew up in the church. They know the songs and they know who used to sit in the seats. Dan ada orang yang bertumbuh di gereja dan sudah tahu apa lagu gosip itu dan siapa duduk dengan siapa. And here's what breaks my heart. Because a lot of the people that leave the church didn't leave because the world was more appealing. They left because the world felt safer. Sebenarnya orang meninggalkan gereja bukan karena gereja itu, bukan karena dunia itu lebih menarik, tapi dunia di luar itu memberikan rasa aman. I want us to think about that for a second. Coba pikir sebentar. Because the world, dunia, right, with all of its mess and darkness and broken promises, felt like a safer place, to be honest, than the church. Coba pikir sebentar. Dunia di luar yang jahat, yang kacau, yang kotor, itu justru memberikan tempat yang lebih aman dibandingkan gereja Tuhan. For the people that left the church, the world felt like a safer place to fail. Dan bagi mereka yang meninggalkan gereja, mereka merasa di luar sana di dunia, aku lebih aman kalau aku gagal. It felt like a safer place to say, I'm struggling. Lebih aman kalau dia di luar berkata, aku sedang bergumul berat. It felt like a safer place to be yourself. Sepertinya lebih aman untuk menjadi diri sendiri di luar.
Because here's the thing, nobody out in the world claims to love you in the name of Jesus and then talk about you at the lunch table. Sebab di luar sana tidak ada yang bilang aku mengasihimu di dalam nama Tuhan Yesus dan kemudian membicarakan kegagalan dan kejatuhanmu di meja makan. Because in the world, at least, they're not hypocrites. Sebab di dunia luar sana mereka tidak munafik. See, this is the tragedy at a church. Sebenarnya ini adalah tragedi bagi gereja, bukan? Dan itu tanggung jawab kita. Dan itu, that is all responsible, all of us. Because rumah Bapa bukan ruang sidang. Because the house of the Lord is not a courtroom. It's actually a place for celebration. Tempat kita sebenarnya untuk merayakan. For parties. Kita berpesta. Because if heaven is throwing a party for someone coming home, who are we to stand at the door and decide if they've earned it? Sebab kalau ada satu orang yang datang ke gereja dan bertobat, siapakah kita berdiri di luar pintu dan kemudian mengadili dia? So this is my second point. Ini poin yang kedua. You are a child of God, not a servant. Kamu adalah anak Allah, kamu bukan budak. So we talked about what the elder brother did, but underneath all that behavior is a belief. Saudara, kita berbicara soal apa yang dipercayai oleh si sulung, tapi sebenarnya fondasinya adalah apa yang dia percaya. A wrong belief that he held about himself his entire life. Dia salah mempercayai tentang dirinya sendiri. The older brother never knew who he really was. Dia tidak pernah mengenal siapa dirinya sebenarnya. Because he lived in his father's house, he ate his food, he worked in his father's land, but in his own heart, he was never a son. Dia tinggal bersama ayahnya, memiliki segalanya, bekerja untuk ayahnya, memiliki apapun yang dia mau, tapi dia gak pernah menjadi anak. He was an employee. Dia anggap dirinya pegawai. Right? Because employees perform to keep their job. Dan pegawai itu bekerja mencapai standar supaya dia tidak dipecat. Employees track their hours and they expect payment. Dan pegawai itu bekerja dan menuntut upah. See, sons don't do that. Anak gak lakukan itu. Sons don't perform to stay in the family. They're already belonging. Anak gak usah mencapai ukuran tertentu supaya bisa tetap tinggal di rumah. Because what he says gives it away. He says, all these years I've been slaving for you. Perhatikan apa kata si sulung. Selama ini aku telah menjadi budak bagimu. He doesn't say, oh, all these years I've been loving. Like, not loving, not grateful, slaving. Dia tidak mengatakan selama ini aku bisa bersyukur karena dikasih enggak. Dia katakan selama ini aku telah menjadi budakmu. See, in Indonesian culture, we have a word for this. It is anak kos. Dalam Indonesia, in Indonesian culture, budaya Indonesia, Yeah. kita punya sebuah istilah anak kos. right, which is like a boarding tenant. Right? Boarding tenant. Boarding Right? tenant. You live in the house, you follow the rules, you pay your rent, but it's not your home. You're just there. Kamu tinggal di sebuah rumah, kamu melakukan peraturannya, kamu tinggal di situ, makan di situ, tapi kamu bayar. So the elder brother had an anak kos theology, Nah, teologinya si anak sulung, teologi anak kos. right? And here's what's almost funny if it weren't so sad. Because his father never asked him to live that way. Ini anehnya, si bapak tidak pernah memperlakukan dia sebagai anak kos. That was the contract that the older brother wrote for himself. Dia sendiri buat kontrak itu, peraturan itu. Now, I want to name something carefully because I think it's more common than we admit. Saya ingin jelaskan supaya kita lebih jelas dan kita kenal. Because some of us, we serve at church to be seen. Not because we love God, not because we love people, but because we want the recognition. Sebagian dari kita melayani di gereja bukan karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi karena ingin dilihat, dikenal. We want the pastor to notice. Kita ingin pendetanya mengenal kita. We want to be known as the faithful one. Kita pengen disebut orang yang paling setia.
And as long as that recognition comes, everything is fine. Kalau ada pujian itu, pengenalan itu, semuanya kelihatan oke. We show up, we serve, we smile, but then the moment someone else gets the credit, Kita datang, kita melayani, kita tersenyum, semua bagus. Tapi suatu hari kalau ada orang lain yang dipuji, dapat kredit, suddenly we have a lot of opinions, dan kemudian muncul pemikiran lain. right? About the church, about the leadership, about everything that's wrong about this place, Nah, kita mulai komentar lah, gereja ginilah, tempatnya beginilah, ini beginilah. about the person who was serving every week and is now the most talkative person at the lunch Dan table, tentang orang-orang yang melayani lah, tentang makanan di meja dan lain-lain. right? Listen, what looks like criticism is usually just hurt. Sebenarnya apa yang kelihatan kritik itu sesungguhnya adalah sakit hati. What sounds like concern is usually just disappointment, Kelihatannya memberi perhatian, tapi sebenarnya kekecewaan. because we weren't serving the Father, we were serving our need to be seen. Sesungguhnya kita tidak melayani Bapa di sorga, kita melayani kebutuhan sendiri, keinginan sendiri. And that is anakos theology. Itu I adalah- serve, therefore I am owed. Itu adalah teologi anak kos. Saya melayani supaya saya dikenal dan mendapat upah. But a son doesn't serve to be seen. A son serves because he loves his father. The recognition is not the point, the relationship is. Seorang anak melayani itu bukan karena upah. Seorang anak melayani bukan karena mengharapkan sesuatu supaya dikenal. Sebab seorang anak itu yang penting melayani itu adalah relasi. Because maybe you pray, maybe you tithe, maybe you show up and you're waiting, not worshiping. Mungkin selama ini kamu memberi perpuluhan, kamu melayani, kamu melakukan sesuatu. Kamu itu sedang menunggu, bukan menyembah dan beribadah. Because that's not a son's posture, that's an employee waiting for a payday. Ingat, itu bukan sikap seorang anak, itu sikap seorang pegawai yang menunggu supaya mendapat upah dan pujian dan pengenalan. Or maybe you grew up hearing, jangan bikin malu keluarga so many times, it shaped your whole picture of God. Mungkin selama ini sebagai orang Indonesia kamu mendengar kalimat, jangan bikin malu keluarga, don't make your family shameful, again and again, again and again. So you don't come to him as a child running to a father, you come as a student hoping not to fail an exam. Jadi kamu datang bukan sebagai seorang anak yang berelasi dengan Bapa, kamu datang sebagai seorang murid yang takut salah dan takut gagal. All of that is anakos theology. Semua itu adalah teologi anak kos. Staying in the house but never feeling at home. Kamu tinggal di dalam rumah, tapi kamu tidak memiliki, gak merasa dimiliki di rumah itu. And the picture of God is wrong. That picture of God is wrong. Dan gambar dan pengenalan terhadap Allah itu adalah salah. Keliru. Because I want us to take a look at what the Father says, okay? Saya ingin saudara melihat apa yang dikatakan Bapak itu. He says, son, you are always with me and everything I have is yours. Si Bapak berkata, anakku, kamu selalu bersama aku dan apa yang aku punya semuanya milikmu. You are always with me, not you've earned the right to stay. Kamu selalu bersamaku, bukan kamu mendapatkan hak untuk tinggal. Everything I have is yours. Semua yang aku punya milikmu. The elder brother was standing outside angry about a goat when his entire father's estate already has his name on it. Si sulung berdiri di luar ngambek hanya soal seekor kambing, padahal dia memiliki seluruh harta kekayaan dari bapaknya. He was starving next to a buffet he didn't know was open for him. Dia kelaparan, tidak ikut makan untuk pesta yang seluruhnya sebenarnya milik dia. See, the father wasn't withholding anything from him. Sebab bapaknya tidak pernah menahan sesuatu daripadanya. The elder brother just never asked. Si sulung nggak pernah meminta. The elder brother never rested and never received. Dia nggak pernah beristirahat, nggak pernah menerima, nggak pernah menikmati. He kept working, kept slaving, kept waiting for a reward that was already his. Dia terus bekerja dan menunggu dan itu posisinya. So that's not a servant problem, that's an identity problem. Itu sebenarnya bukan soal
perbudakan atau merasa budak, tapi soal identitas. So I have a question. Saya punya pertanyaan. How do you see yourself in relation to God? Bagaimana kamu melihat dirimu berelasi dengan Allah? Be honest, not just a Sunday school answer. Jujur, bukan hanya jawaban anak sekolah minggu. Are you a child who is secure, loved, belonging, who serves because you're grateful? Or are you an employee, performing, tracking, waiting, not quite sure if your job is safe? Apakah kamu seorang anak yang sudah diselamatkan, memiliki, dimiliki, dan mengasihi dan melayani karena soal relasi cinta kasih, atau kamu seorang budak yang terus ingin menunjukkan penampilanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan menunggu untuk dipuji, untuk dikenal, dan menunggu upah? Because here's the good news. Ini kabar baiknya. You are not a servant who has to prove yourself. You are a child who is already accepted. Sesungguhnya kamu bukan seorang budak yang hanya bekerja dan menunggu, tapi kamu seorang anak yang sudah dimiliki dan memiliki dan dicintai selamanya. The Father's house has already been yours. The door has never been locked. You don't have to slave your way into what grace has already been given to you. Rumah Bapa ini milikmu, saudara sudah memiliki semua anugerah dan berkatnya, tinggal saudara menikmati dan kemudian merasakan hubungan cinta kasih dengan Sang Bapa. Because we have two sons and two kinds of losses. Di sini ada dua anak dan memiliki dua jenis kehilangan. The younger son wondered if he could still come home, and the elder son wondered if he was still loved. Anak yang bungsu bertanya apakah dia masih boleh pulang karena keberdosaannya. Si anak sulung bertanya apakah dia masih dicintai walaupun dia ada di dalam rumah. And look what the Father does for each of them. Lihat apa yang dilakukan Sang Bapa kepada mereka. When the younger son is still far off, when he still smelled like pigs, the father sees him, and because he's watching the road every single day, he pulls up his robe and he runs. Ketika si bungsu belum pulang, masih tinggal di luar, penuh kotor, najis, dan jijik, tinggal bersama babi, si ayah setiap hari berdiri dan menunggu dia kembali. In that culture, a man of his standing does not run. He doesn't care. He runs anyway. Ketika anaknya pulang, budaya hari itu, si bapak tidak seharusnya berdiri dan berlari mendapatkan anaknya. Tapi hari itu, sang bapak berlari mendapatkan anaknya yang kembali. So the younger son gets a running father. Dan si anak bungsu mendapatkan seorang ayah yang berlari kepadanya. And when the elder son is standing outside in resentment, refusing to come in, the father doesn't send a servant to go outside. Dan ketika si sulung berdiri di luar dan merasa sakit hati dan marah dan kecewa, dia, sang bapa, tidak mengutus seorang budak atau pembantu untuk mencarinya. Think about that. He goes out himself. So the father leaves the party to find the son who never left. Bayangkan sang ayah rela meninggalkan pesta, pergi mencari anak sulungnya di tempat yang gelap di luar sana. So the older brother gets a father who is pursuing. Dan si sulung mendapatkan seorang ayah yang mengejarnya. One embraced in his rebellion and the other pursued in his resentment. Yang si bungsu mendapatkan pelukan cinta kasih karena pemberontakannya, si sulung mendapatkan pengejaran untuk mencarinya ketika dia merasa sakit hati dan benci. I don't know about you, but maybe some of you always thought of yourself as the younger son, the one who wandered, the one who needs grace. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, mungkin saudara mirip dengan anak bungsu yang jauh, yang memberontak, dan mungkin hari ini membutuhkan anugerah, kemurahan dari Tuhan. But maybe if we are honest too, some of us are actually like the older brother. We are faithful, we are present, we do everything right, but we still feel like we are never truly seen. Dan mungkin sebagian saudara juga
merasakan si sulung selama ini sudah setia, sudah baik, sudah melakukan segala hal, tapi merasakan tidak dikenal dan tidak dikasihi. So whichever one you've been, or maybe both, I want you to hear this. Because He is not waiting outside for you to figure it out. He is already outside, walking toward you. Saudara, apapun posisimu, keadaanmu, saya ingin saudara tahu ini hati Bapa. Bapa keluar mencarimu atau menunggumu di sana. So don't stay outside. Masuklah, come in. Jangan ada di luar, masuklah, come in. Rest in His love. Beristirahatlah di dalam cinta kasih Bapa. Celebrate His grace. Berpestalah, rayakan kasih karunia-Nya. Because that is the Father's heart. Sebab itulah hati seorang Bapa. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh Father God, we thank you. Bapa di sorga, kami bersyukur. We thank you for the reminder of the kind of Father you truly are. Kami bersyukur untuk kami diingatkan betapa baik dan kasihnya Engkau sebagai seorang Bapa. A Father who runs after us even in our own sinfulness. Seorang Bapa yang berlari, mencari, mendapatkan kami, memeluk kami ketika kami berdosa. And a Father who pursues us even when we feel lost. Dan seorang Bapa yang terus mencari, mendapatkan kami ketika kami merasa benci, marah, dan kecewa. Father God, forgive us of our actions. Ya Bapa di sorga, ampuni segala tingkah laku kami yang tidak benar. Forgive us of the ways we hurt each other. Ampuni kami ketika kami menyakiti sesama kami. Forgive us of the ways we hurt each other through gossip. Ampuni kami ketika kami menyakiti orang lain melalui gosip. Because hurt people hurt people. Karena menyakiti sesama. Let us be the kind of people that loves you. Biarlah kami menjadi manusia yang mengasihimu, Bapa. Let us be the kind of people that forgives like you forgive. Biarlah kami juga ditolong menjadi orang yang boleh mengampuni sebab kami juga diampuni. Let us learn to be the kind of people to receive the Father's love. Biarlah kami menjadi seorang yang siap menerima kasih Bapa yang Maha Besar. So whether we are the younger son or the older brother, we thank you, Father, for being the perfect Father. Apapun posisi kami, entahkah sebagai anak bungsu atau anak sulung, kami bersyukur, ya Tuhan, sebab Engkau mengasihi setiap kami. On this Father's Day, whether our fathers have passed away or are here, may you remind us that we are fully loved. Biarlah ya Tuhan di hari ayah ini, apakah ayah kami sudah berpulang atau masih di sini, kami sungguh-sungguh merasakan kami dikasihi oleh Bapa di sorga yang sempurna. In the name of your precious Son, Jesus Christ, we pray. Dalam nama Tuhan Yesus, anakmu yang tunggal, kami berdoa. Amen. Amin. Good morning, everyone. Morning. I have here everybody from our Sunday school youth, and they are here to celebrate this joyous day. And we'll be presenting a couple of verses from the Bible, from the book of Matthew. All right? So, ready? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bless those who are mourn, for they shall be confirmed. Matthew 5:4. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. What do you guys say?
And we have a short video for all the fathers here from the children. Special to you. When my dad is when he plays with me, but now he doesn't. What makes your dad special to you? Making love. Always being funny. What would you like to say to your dad on Father's Day? Happy Father's Day, and I love you. Something important my dad has taught me is to read like long books. And my favorite memory with my dad is when he helps me. I help him Uber drive, and my dad makes me special to me by working for our family, and I want to say Happy Father's Day for Father's Day. And Luke, what do you say also? Happy Father's Day. My dad has taught me to be patient, and my favorite memory with my dad is when he plays with me. What's special about my dad is that he has a lot of ideas. I would like to say to him, I love you and Happy Father's Day. My dad taught me how to unlock my computer, and also my favorite memory is my dad. He plays with me a lot of the time. He's special to me because he helps me solve the computer problems on my computer. And I would like to say Happy Father's Day when it's Father's Day. Important that my dad taught me is play basketball, and my favorite memory of my dad is we both used to sleep together. What makes your dad special to you? His love and What would you like to say to your father on Father's Day? Happy Father's Day, Dad. Happy Father's Day, Daddy. I love you, Daddy. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan semua berkat-berkat dan karunia lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.